Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini. Saya dari kelas akuntansi B, NIM 1057311050720. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dasar akuntansi, di mana dosen pengampun yaitu atas nama Ibu Wahyuni SE MAK. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksi kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, Prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi di sini itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset di sini itu adalah sumber daya yang dimiliki atau yang dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan, di mana aset di sini terbagi menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Dan yang ketiga yaitu liabilitas. Dan yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas di sini yaitu dapat diartikan sebagai kewajiban, yakni beban yang harus dibayarkan perusahaan untuk subjek tertentu dan berkaitan dengan likuiditas dan aset. Dan yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas di sini itu komponen pada persamaan akuntansi yang benar, yaitu dapat diartikan sebagai sisa aset dan pada pemilik atau pemegang saham. Saldo normal yang terdapat pada persamaan dasar akuntansi di sini yaitu yang pertama aset atau aktiva, di mana pada saat bertambah berada di posisi debit dan berkurang pada posisi kredit. Dan yang kedua yaitu liabilitas dan ekuitas, di mana pada saat bertambah ada di posisi kredit dan berkurang pada posisi debit. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal persamaan dasar akuntansi, di mana soalnya yaitu Citra Panca Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat, pemancangan, dan pekerjaan jembatan. Usaha ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan di kawasan Kima. Berikut ini adalah transaksi dan kejadian di bulan pertama, di mana di sini terdapat transaksi pada 1 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019. Adapun tugas kita di sini yaitu yang pertama, mencatat transaksi bulan Januari 2019 ke dalam tabel persamaan akuntansi. Dan yang kedua yaitu berdasarkan saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi, buatlah laporan keuangan pada bulan Januari 2019 yang terdiri atas yang pertama itu laporan laba rugi untuk bulan Januari 2019. Dan yang kedua itu laporan perubahan ekuitas untuk bulan Januari 2019. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada tanggal 31 Januari 2019. Dan yang pertama-tama kita kerjakan dulu persamaan dasar akuntansinya, di mana di sini saya sudah menyiapkan kolom kolom untuk mendapatkan persamaan dasar akuntansi, di mana di sini aset atau aktiva terdiri dari kas bank, perlengkapan, peralatan, dan bangunan. Dan di sini juga terdapat kolom liabilitas tambah ekuitas yang terdiri dari utang dan modal. Dan di sini juga terdapat kolom keterangan, di mana kita mulai saja ya pada transaksi tanggal 1 Januari 2019 membuka rekening di Bank Cip Niaga Cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta rupiah berupa peralatan sebesar 1.350 juta rupiah, bangunan sebesar 1.792 juta rupiah.
Di mana di sini aset bertambah di posisi debit karena kas peralatan dan bangunan ini termasuk dalam aset atau aktiva, maka posisinya ada di posisi debit. Jadi persamaan dasar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2019 ini yaitu kas bertambah di posisi debit sebesar 45 juta rupiah. Peralatan bertambah di posisi debit sebesar 1.350.000.000 rupiah. Dan bangunan bertambah di posisi debit sebesar 1.792.000.000 rupiah. Di mana di sini loannya yaitu modal, di mana di sini modal bertambah di posisi kredit, di mana modal di sini diperoleh dari hasil penjumlahan dari proses penjumlahan dari kas bank ditambah peralatan ditambah bangunan, maka modalnya di sini itu sebesar 3.187.000.000 rupiah. Di mana pada saat kita mengisi kolom modal, maka kita harus selalu mengisi kolom keterangan karena kolom keterangan ini menunjukkan bahwa dari mana modal itu berasal, di mana kolom keterangannya di sini itu modal awal ibu oil soil tejang, di mana kita turunkan pada transaksi tanggal 1. Kita turunkan. Baik, kita lanjut pada transaksi tanggal 2 Januari 2019 di sini, yaitu membeli bahan seperapat yang habis pakai secara kredit seperti baut, kunci L1 set, dan seperapat lainnya sebesar 11.025.000 rupiah. Di sini dikatakan bahwa membeli bahan habis pakai berarti kita akui sebagai biaya bukan sebagai perlengkapan. Jadi persamaan dasar akuntansi pada tanggal 2 Januari ini di mana modal berkurang di posisi debit sebesar 11.025.000 rupiah. Dan utang bertambah di posisi kredit sebesar 11.025.000 rupiah. Sini berkurang ya. Berkurang. Oke, di mana keterangannya di sini yaitu biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan. Di mana di sini kita menjumlahkan pada kolom pertama dengan kolom kedua. Oke, lanjut. Pada tanggal 2 Januari 2019 di sini membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi di proyek Sopeng Sengkan sebesar 750.000. Biaya konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi sebesar 250.000 rupiah. Nah,
di mana di sini dikatakan bahwa membayar bahan bakar dan biaya konsumsi seperti mengurangi kas, di mana kas berkurang di posisi kredit sebesar 1 juta. Kas berkurang di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan lawannya yaitu modal berkurang di posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Berkurang ya, sebesar 1 juta rupiah secara di posisi debit. Oke, dengan 101 juta di sini diperoleh dari hasil 750.000 ditambah dengan 250.000 rupiah dengan keterangan yaitu biaya BBM dan biaya konsumsi. Oke, kita jumlahkan lagi 45 juta ditambah minus 1 juta rupiah. Oke. Oke, lanjut. Pada tanggal 4 Januari 2019, membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Sopeng Sengkan atas pemakaian Serine 25 ton Rp sebesar 2.500.000 sebanyak 2 alat di Snackers Makassar. Di mana di sini pada tanggal 4 dikatakan bahwa membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Sopeng berarti mengurangi kas, di mana kasnya berkurang sebesar 5 juta. Kas berkurang sebesar 5 juta rupiah. Secara di posisi kredit dan modal berkurang di posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Berkurang di posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Dengan keterangan di sini 5 juta di sini diperoleh dari 2.500.000 dikali 2 karena di sini pada 4 Januari membayar biaya pengurusan surat izin Serina sebanyak 2 alat. Jadi 2.500.000 dikali 2 menghasilkan 5 juta rupiah, di mana keterangannya di sini yaitu biaya administrasi kantor. Oke, kita jumlahkan. Enter. Oke. Oke, lanjut. Pada tanggal 6 Januari 2019, menerima atas pemakaian sewa alat Serine 25 ton di Sopeng sebesar 52.500.000 ditambah mobilisasi sebesar 130 juta rupiah selama 11 jam. Di mana pada tanggal 6 Januari ini di sini dikatakan bahwa menerima berarti kasnya bertambah maka kasnya bertambah di posisi debit sebesar 182 juta 500, dan lawannya itu modal bertambah di posisi kredit
sebesar 182 juta 500. Oke, di mana 182.500.000 ini diperoleh dari penjumlahan 52.500.000 ditambah 130 juta rupiah. Di mana keterangannya di sini yaitu pendapatan jasa. Oke. Kita jumlahkan. Bentar. Oke. Oke. Lanjut pada tanggal 8 Januari 2019 yaitu biaya uang jalan ke Sopeng untuk muatan serine 25 ton dengan menggunakan mobil truk loader sebesar 1 juta rupiah. Di mana di sini dikatakan bahwa biaya berarti mengeluarkan kas, di mana kas berkurang di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan modal berkurang sebesar modal berkurang di posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Dengan keterangan di sini yaitu biaya transportasi. Biaya transportasi. Oke. Kita tambah. Oke, lanjut. Pada tanggal 12 Januari 2019 yaitu biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian serine 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000, di mana di sini dikatakan bahwa pada transaksi tanggal 12 Januari di sini dikatakan biaya uang makan berarti mengurangi kas, di mana kas berkurang sebesar kas berkurang di posisi kredit sebesar 1.500.000. Dan lawannya itu modal berkurang di posisi debit sebesar 1.500.000. Oke. Dengan keterangannya yaitu di sini yaitu biaya konsumsi. Oke, kita tambah. Oke. Oke. Lanjut, pada tanggal 13 Januari 2019, biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Sabaudin Rp 750, di mana di sini dikatakan bahwa biaya pengawalan pada tanggal 13 Januari biaya pengawalan di sini berarti persamaan dasar akuntansinya akan mengurangi kas, di mana kas berkurang berada di posisi kredit sebesar 750, berkurang di posisi berkurang di posisi kredit sebesar 750.000 rupiah. Dan lawannya yaitu modal berkurang di posisi debit sebesar 750.000 rupiah. 750.000 rupiah. Dengan keterangannya di sini yaitu
biaya transportasi. Transportasi. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, lanjut. Pada tanggal 14 Januari 2019, yaitu menerima atas pemakaian sewa alat Serene 25 ton di Sengkang sebesar 52.500 ditambah domibiliasi sebesar 135 juta selama 100 jam. Di mana pada tanggal 14 Januari di sini itu dikatakan bahwa menerima berarti kas bertambah di posisi debit sebesar 187.500 dan modal bertambah di posisi kredit sebesar 187.500 di mana 187.500 ini diperoleh dari hasil penambahan dari 52.500 ditambah 135 juta rupiah. Dengan keterangannya di sini yaitu pendapatan jasa. Oke, lanjut. Kita tambahkan 218 ditambah 187.500. Oke, langsung saja. Oke, lanjut. Pada tanggal 16 Januari 2019, biaya uang jalan ke Sopeng untuk muatan Serene 25 ton dengan menggunakan mobil truk Lovebird sebesar 1.200.000. Di mana di sini dikatakan bahwa biaya uang jalan berarti mengurangi kas, di mana kas berkurang di posisi kredit sebesar 1.200.000 berkurang di posisi debit posisi kredit sebesar 1.200.000. Oke. Dan loannya di sini itu modal berkurang di posisi debit sebesar 1.200.000. Berkurang ya. 1.200.000. Di mana keterangannya di sini yaitu biaya transportasi. Oke, transportasi. Oke, kita jumlahkan. Oke, lanjut pada tanggal 22 Januari lanjut pada tanggal 16 Januari yaitu di mana di sini merekrut Rina Rosli, staf admin di proyek yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 2019 dengan gaji per bulan sebesar 3 juta per bulan. Di mana pada tanggal 16 Januari ini baru merekrut Rina Rosli, berarti belum ada jurnal atau belum ada persamaan dasar akuntansinya karena baru merekrut admin staf proyek. Lanjut saja pada tanggal 22 Januari 2019 di mana biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian Serene 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Di sini dikatakan bahwa biaya uang makan berarti kas berkurang di posisi kredit
kas berkurang di posisi kredit sebesar 1.500.000. 1.500.000. Oke. Dan lawannya adalah modal berkurang di posisi debit sebesar 1.500.000. Dengan keterangannya di sini itu biaya konsumsi. Oke, kita tambah. Oke, lanjut pada tanggal 25 Januari 2019 yaitu biaya pengawalan Kesopeng atas nama Pak Budin sebesar 850. Di mana di sini dikatakan bahwa biaya pengawasan berarti mengurangi kas, di mana kas berkurang di posisi kredit sebesar 850.000 rupiah, berkurang sebesar 850.000 rupiah. Dan lawannya itu modal berkurang di posisi debit sebesar 850.000 rupiah. 850.000 rupiah. Di mana keterangannya di sini yaitu biaya transportasi. Oke, kita jumlahkan. Oke, lanjut pada tanggal 29 Januari 2019 di mana transaksinya di sini yaitu membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari 2019 sebesar 5.100.000, sisanya akan dibayar di bulan berikutnya. Tadi pada tanggal 2 Januari di sini kita membeli seperempat yang habis pakai secara kredit, di mana perlengkapan habis pakai secara kredit dan pada tanggal 29 ini kita harus melunasi sebagai utang atas pembelian pada tanggal 2 tersebut. Jadi persamaan dasar akuntansi pada tanggal 29 Januari ini adalah utang berkurang di mana utang berkurang sebesar 5.100.000. Karena kita membayar utang dan lawannya adalah kas berkurang di posisi kredit. Dengan keterangannya di sini yaitu pembayaran utang. Kita tambah. Oke, lanjut pada tanggal 30 Januari 2019 menerima atas pemakaian serinet 70 ton selama 1 hari di Kapasa sebesar 17 juta rupiah, di mana di sini dikatakan bahwa menerima berarti
ini termasuk pada pendapatan jasa karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Berarti pendapatan jasa sebesar 17 juta. Jadi persamaan akuntansi pada tanggal 30 Januari ini yaitu kas bertambah di posisi debit sebesar 17 juta rupiah. Dan lawannya di sini yaitu modal bertambah di posisi kredit sebesar 17 juta rupiah. Dengan keterangan di sini yaitu pendapatan jasa. Oke, di sini kita jumlahkan lagi seperti Oke, kita lanjut. Pada tanggal 30 Januari 2019 yaitu membeli seperapat lem kunci pipa tang buaya Rp 895.000 di shift Surya Teknik. Di mana di sini pada tanggal 30 Januari di sini dikatakan bahwa membeli berarti mengurangi kas, terus di soal tidak menyatakan bahwa membeli bahan habis pakai atau perlengkapan habis pakai. Pakaian habis pakai berarti pada tanggal 30 Januari ini kita akui sebagai perlengkapan. Jadi jurnal bersama dasar akuntansi pada tanggal 30 Januari ini yaitu perlengkapan karena membeli perlengkapan, di mana perlengkapan di sini bertambah di posisi debit sebesar 895.000 rupiah. Dan kas berkurang dikarenakan di soal mengatakan bahwa pembelian secara kredit berarti pembelian pada tanggal 30 Januari ini dilakukan secara tunai. Kas berkurang berada di posisi kredit sebesar 895.000 rupiah. Di mana keterangannya di sini yaitu biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan. Oh, sorry. Sorry ya. Sini keterangannya di sini itu biaya perlengkapan. Oke, kita tambah. Oke, selanjutnya pada tanggal 30 Januari yaitu membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain sebesar 525. Di mana di sini dikatakan bahwa membayar berarti mengurangi kas, di mana kas berkurang di posisi debit sebesar 525.000 rupiah. Dan lawannya di sini itu modal berkurang di posisi debit sebesar 525.000. Dengan keterangannya di sini yaitu biaya lain-lain. Oke, kita jumlahkan.
Oke, lanjut. Pada tanggal 30 Januari 2019 membayar tagihan telepon kantor sebesar 1.250.000, air kantor sebesar 725.000, 25.000. Jadi di sini dikatakan bahwa membayar berarti mengurangi kas, di mana kas berkurang di posisi kredit sebesar 1 juta, berkurang ya, 1.975.000 rupiah. Dan lawannya adalah modal berkurang di posisi debit sebesar 1.975.000 rupiah. Oke, di mana 1.975.000 ini diperoleh dari 1.250.000 rupiah ditambah 725.000 rupiah. Dengan keterangannya di sini yaitu biaya telepon dan air. Biaya telepon dan air. Baik, kita jumlahkan. Oke, baik. Pada transaksi tanggal 31 Januari 2019 membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Risna Rusli sebesar 1.500.000, biaya gaji pegawai akunting sebesar 4.500.000 atas nama Harifin D. Di mana di sini dikatakan bahwa pada tanggal 16 tadi di sini Ibu Rina Rusli baru direkrut dan gajinya sebesar 3 juta per bulan. Terus pada tanggal 31 Januari 2019 ini kita membayar gaji sebesar 1.500.000 kenapa 1.500.000? Karena Ibu Rina Rusli ini baru bekerja selama 1 bulan. Jadi, jurnal dari transaksi 31 Januari ini adalah kas berkurang di posisi kredit sebesar 6 juta rupiah. Kas berkurang sebesar 6 juta rupiah. Modal berkurang di posisi debit sebesar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Di mana 6 juta di sini diperoleh dari hasil penambahan dari 1.500.000 ditambah dengan 4.500.000. Dengan keterangannya di sini yaitu biaya gaji. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, pada tanggal 31 Januari 2019 di sini yaitu menarik uang tunai dari Bank Chip Niaga untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta atas nama Ibu Oel Solteja, di mana di sini dikatakan bahwa menarik uang untuk keperluan pribadi berarti di sini adalah Freight, karena Freight mengurangi kas, jadi kas berkurang di posisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan lawannya adalah modal berkurang di posisi debit sebesar 10 juta berkurang ya. 10 juta rupiah. Dengan keterangannya di sini yaitu
Five, Ibu, oil, soil, tecang. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu aktiva. Pertama yaitu aset, di mana di sini jumlahnya di sini itu menggunakan rumus sum. Sini ditambah, oh salah, maaf, sorry, kita turunkan dulu ya. Oke, baik. Di sini kita akan mencari saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi. Baik, langsung saja kita cari. Sama dengan kas bank ditambah perlengkapan ditambah peralatan ditambah bangunan. Hasilnya sama dengan oke. Dan kita cari saldo akhir dari liabilitas tambah aktiva. Nah, di sini utang di mana sini? Utang ditambah dengan modal. Baik, di sini kita telah mendapatkan saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi, di mana asetnya di sini berjumlah 3.500.100.000 rupiah dan liabilitas ditambah ekuitasnya di sini senilai 3.500.100.000 rupiah, di mana aset dan liabilitas ditambah ekuitas seimbang, maka aset dan liabilitas ditambah ekuitas di sini balance. Baik, kita beralih pada tugas kedua, yaitu berdasarkan saldo akhir dari persamaan dasar akuntansi, buatlah laporan keuangan pada bulan Januari 2019 yang terdiri atas baik, kita akan mencari laporan laba rugi untuk bulan Januari 2019, di mana di sini saya sudah membuat data-data mengenai perusahaan Panca Mandiri, yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi di sini itu perusahaan Cinta Panca Mandiri ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, maka laporan laba ruginya langsung saja semua total pendapatan dikurangi dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode, yaitu periode 1 Januari sampai 31 Januari 2019, di mana di sini terdapat tiga transaksi yaitu di mana pendapatan jasa sebesar 182.500.000, dan yang kedua itu 187.500.000, dan yang kedua yaitu 17 juta, di mana jumlah pendapatan di sini itu diambil dari jumlah dari keseluruhan pendapatan jasa. Dan terkait dengan biaya-biaya di sini itu kemudian di sini yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode
ada beberapa, diantaranya itu beban gaji sebesar 6 juta, beban perlengkapan sebesar 11.025.000, dan biaya administrasi kantor sebesar 2.500.000, biaya telepon air sebesar 1.975.000, dan biaya transportasi sebesar 1 juta, dan biaya transportasi yang kedua itu sebesar 750 juta, dan biaya transportasi yang ketiga itu sebesar 101.200.000, dan biaya transportasi yang keempat yaitu 850.000. Biaya BBM dan biaya konsumsi di sini sebesar 1 juta, biaya konsumsi di sini sebesar 1.500.000, dan biaya konsumsi yang kedua itu 1.500.000. Dan biaya lain di sini itu 525. Di mana jumlah biayanya di sini itu sebesar 25.825.000 diperoleh dari jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu periode. Baik, laba bersihnya di sini, laba bersih untuk ibu oil cell teh jan diperoleh dari jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah biaya-biaya menghasilkan 357.175.000 rupiah. Selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas untuk bulan Januari 2019, di mana di sini saya sudah membuat data-data atau kolom-kolom mengenai pencatatan laporan perubahan ekuitas pada perusahaan Citra Panca Mandiri, di mana laporan perubahan ekuitas ini biasanya menunjukkan berapa modal awal perusahaan Citra Panca Mandiri ini dan berapa modal akhir dari perusahaan tersebut, di mana modal awalnya sebesar 3.187.000 rupiah dan ditambah dengan laba bersih sebesar 357.175.000 rupiah dan pengurangan di sini sebesar 10 juta. Jadi modal akhir dari perusahaan Panca Citra Mandiri adalah modal awal ditambah modal awal yaitu 3.187 juta ditambah dengan hasil dari pengurangan dari laba bersih dikurang dengan PRF yaitu 347.175.000 rupiah, yaitu modal akhirnya di sini itu sebesar 3.534.175.000 rupiah. Oke, lanjut pada bagian terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada tanggal 31 Januari 2019, di mana di sini saya sudah membuat data-data mengenai laporan posisi keuangan pada perusahaan Citra Panca Mandiri, di mana laporan posisi keuangan perusahaan Citra Mandiri ini, di mana rumus dari posisi keuangan ini adalah aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, di mana aktiva dari perusahaan Panca Mandiri ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva lancar, aset lancar dan aset tetap. Di mana aset lancar di sini terdiri dari kas sebesar kas bank sebesar 397.205 dan perlengkapan di sini sebesar 895.000 rupiah. Di mana total aset lancar di sini itu diperoleh dari kas bank
ditambah dengan perlengkapan. Jadi hasilnya itu 398.100.000. Di mana di sini juga yang kedua yaitu aset tetap, di mana di sini aset tetap terdiri dari peralatan sebesar 1.350.000.000 rupiah dan bangunan di sini sebesar 1.792.000.000 rupiah, di mana total asetnya di sini yaitu sama dengan 1.350.000.000 ditambah dengan 1.792.000.000. Itu hasilnya itu 3.142.000.000 rupiah total aset tetap. Di mana total aset di sini yaitu sama dengan total aset lancar sama dengan ditambah dengan total aset tetap itu sebesar 3.540.100.000, di mana liabilitas di sini terdapat utang di sini sebesar 5.925.000 dan ekuitas di sini itu berpemodal sebesar 3.534.100.000.